Halo teman-teman, balik lagi channel Habib Bahen. Kok nggak di proyek ya? Ini kali ini kita resmi banget, tempatnya bagus banget dan kita temani Yaki, founder dari Fomi yang sering banget dilihat di YouTube-nya Habib Bahen. Kali ini kita spesial pingin sodok-sodok nih. Apa sih yang buat Fomi ini sampai ada hari ini? Kita lihat aja ya sama Yapi ya. Yapi kenalin diri Yap sama teman-teman viewer-viewersnya subscriber jutaan itu Yap. Halo, Habib Bahen. Saya Yaki dari Fomi Indonesia. Saya lagi di Jogja. Lagi nunggu-nunggu. Sama Henry juga. Kita bikin podcast aja ya. Podcast. Kita lagi nunggu makanan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman viewer-viewer itu tiap hari itu apa sih? Pasti pertama, kok bisa Fomi ada di Indonesia tuh dulu gimana sih ya ceritanya? Kamu kok bisa senang banget sama Fomi akhirnya bisa mendatangi Indonesia? Gimana kamu melihat Fomi pada saat itu? Oke. Kalau Fomi itu kita mulai di 2015. Itu pertama kali kita mulai menawarkan ke market 2015, tapi kita belum masih belum tahu lah harus jalannya kemana nih. Udah itu kita beruntungnya itu kita kenal sama interior designer yang bawa kita untuk menawarkan produk ini ke jalur yang benar gitu. Itu jadi kita mulai di 2016 udah mulai tahu nih kita harus nawarin ke interior designer. Udah gitu 2017 kita juga nawarinnya ke arsitek. 2018 baru ke developer, kontraktor, sampai sekarang ya hampir 90% semuanya project dan klien kita itu interior designer, arsitek, kontraktor sama developer. Wow, tapi kamu sendiri waktu lihat barang ini pertama kali Fomi datang, kamu lihat barang pertama kali ini di Indonesia apa? Kamu pas lihatnya di pabrik langsung? Pertama kali kita lihat itu langsung di pabriknya, di Guangzhou, di China. Itu kita ketemu sama bosnya juga, ke pabriknya gitu. Karena dulu bosnya sempat ke Indonesia, ke Bali, kita jalan-jalan bareng. Udah gitu dia menawarkan untuk menjual di Indonesia gitu. Karena Fomi ini dia di semua negara udah ada agennya. Nah, kita di Indonesia sebagai perwakilan agen gitu. Nah, itu perlu dititik garis bawahi nih. Kalau yang Fomi seluruh dunia itu mereknya semuanya Fomi ya. Betul. Tapi ada juga mungkin ada merek-merek yang nggak ada di seluruh dunia, cuma ada di beberapa negara. Kalau yang ini mereknya benar-benar ada di seluruh dunia dan pabriknya ada di mana-mana ya. Iya, karena Fomi ini dia itu pionir di modified clay material ini. Jadi yang pertama kali banget yang ciptain material ini. Dan kalau sampai hari ini pun produk-produk yang paling barunya, yang model-model yang paling baru, yang teknologi paling baru, semuanya masih fresh. Jadi kompetitor kita belum ada gitu. Nah, ngomongin varian-varian baru. Ini Fomi ini paling pinter nih kayaknya kalau milih produk. Kan Fomi kan sebenarnya variannya sangat luas nih. Tapi varian-varian dipilih Fomi ini kok bisa bagus-bagus. Apakah Fomi Group ini punya taste yang sangat bagus ya? Apa kalian tuh ada seniman-seniman atau punya gimana sering lihat referensi dari negara lain atau gimana kok milihnya bisa bagus-bagus, warnanya juga cakep-cakep, gimana ceritanya? Oke, jadi sebenarnya sih dari pabrik sendiri mereka juga ada tim R&D juga. Jadi motif-motif itu mereka sudah pilih dari motif-motif yang paling banyak dipakai di market atau demand-nya paling tinggi di arsitektur dan interior gitu. Tapi kita juga sering pergi ke pameran-pameran desain seperti di Milan, di China, di Eropa gitu, di Amerika. Jadi kita lihat-lihat juga, kita kumpulin data-datanya, ini material-material apa yang lagi hot banget di luar. Misalnya seperti cotton steel, seperti concrete, pouring concrete, seperti ram earth, lalu motif-motif batu yang kayak bongkahan-bongkahan. Nah, itu kan sebelumnya tidak ada. Jadi kita kumpulin datanya, kita kumpulin gambar-gambarnya, kita kirim ke pabrik, biar pabrik bisa eksperimen bikin tipe itu gitu. Jadi sekarang kita udah ada. Gitu. Oh, makanya bagus-bagus ya. Berarti Yapi sendiri pasti punya seri Fomi yang paling favorit buat Yapi sendiri. Ada nggak sih? Apa semua seri paling favorit atau Yapi sendiri kalau misalnya bawa rumah, aku pengen pakai seri paling favorit Fomi apa? Kalau paling favorit sih so far tentunya sih motif
bata, karena batanya itu warnanya itu variabelnya banyak banget. Jadi kita bisa custom juga. Misalnya kita lihat warna bata di negara ini, wah ini kombinasi warna 3 warna ini atau 4 warna ini bagus, bisa kita bikin warna itu gitu. Yang paling baru itu project di daerah Pik itu ruko-rukonya desainnya itu kan mau mengikuti desain ruko di Amsterdam, di di Jerman dan di negara Eropa. Nah itu warna-warna batanya kita bisa custom gitu, bisa bikin yang desainer inginkan gitu. Dan hasilnya itu bagus dan proyek-proyeknya jadi viral gitu. Jadi viral guys. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau kamu punya brand tersendiri atau karakter sendiri, tentunya bisa custom dari Fomi. Dan walaupun nggak custom, Fomi sekarang karena dia Yapi sendiri suka dengan bata, tipe batanya sendiri varian warnanya sudah mencapai sampai 20 lebih tipe dan varian bata guys. Jadi kamu nggak usah khawatir, pasti seneng banget. Dan tentunya Fomi pastinya dalam setiap tahun pasti ngeluarin varian-varian terbaru ya biar selalu update ya. Betul. Jadi kalau apalagi yang motif bata ya, kita tuh awalnya cuma sekitar 5 sampai 6 warna, sekarang itu udah ada 30-an warna, tipenya juga ada 4, dan kita tiap tahun kita bakal bikin stok yang warna-warna yang baru gitu. Kalau model paling baru yang saya pribadi suka itu Ram Earth. Nah, mungkin di tahun ini bakal ada beberapa proyek yang mulai pakai. Nah, Ram Earth-nya itu yang warna merah, warna orange, putih, abu, hitam, dan sepertinya di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari yang bangunannya itu finishingnya dengan model Ram Earth gitu. Jadi aku berharap sih nanti setelah terpasang yang model Ram Earth dari Pomi ini bisa makin booming lah gitu. Nah ini penasaran banget, aku pun penasaran. Aku waktu Fomi keluarin varian baru itu, wah ini kalau dipasang pasti keren banget. Aku bener-bener menunggu dan penasaran proyek pertama siapa dari desainer siapa atau arsitek atau interior siapa yang menggunakan rapper yang pingin aku lihat hasilnya pasti jadinya keren banget. Oke ini aku jarang banget nih bisa podcast sama Fomi, aku bener-bener appreciate banget Fomi dari sini untuk bikin podcast sama kita. Kalau untuk terakhir, sebelum kita naik banyak podcast bareng lagi sama Yapi, kalau boleh Yapi cerita apa yang membuat Yapi yakin banget sama Fomi ini? Karena pasti teman-teman viewer ini keyakinannya akan sama dengan Yapi untuk memilih Fomi daripada yang lain. Apa yang membuat Yapi pertama kali yakin banget nih produk ini bagus lah apalah, coba bisa ceritakan sama viewer-viewer. Yang pasti material ini sebenarnya sangat bagus karena dia bisa menjadi alternatif menggantikan material-material yang aslinya. Ya misalnya seperti tadi Ram Earth. Ram Earth itu kan harus kalau yang asli itu mesti dicor, cornya juga berlapis-lapis, jadi warnanya bisa layeringnya beda warnanya. Tapi kalau ini kan hanya lembaran, tinggal tempel ke GRC bisa, tempel ke dinding plester bisa, mau tempel interior plafon, mau dibikin wrapper juga bisa, pakai triplek, gypsum. Jadi sebenarnya Fomi ini kenapa saya sangat yakin, karena Fomi ini sangat bagus jadi alternatif untuk finishing gitu. Jadi itu yang buat selain ketahanan kualitasnya, tapi pilihan-pilihan serinya, warnanya juga cakep-cakep dan yang pasti karena Fomi ini orangnya punya taste yang bagus dan dia sering pergi ke beberapa arsitek interior design, jadi punya banyak masukan-masukan yang bagus untuk pemilihan barang-barang Fomi selain kualitasnya yang sangat bagus dan mereka juga peduli dengan detail ya. Jadi ada mungkin sesuatu produk yang mirip tapi detailnya itu enggak detail banget gitu. Jadi yang bisa lihat biasanya bukan orang awam tapi interior designer, arsitek benar-benar bisa melihat bahwa barang ini, ini bedanya barang yang benar-benar Fomi dengan barang-barang yang lain. Wah, thank you banget ya Pi hari ini bisa bareng sama kita di sini. Sama teman-teman pastinya senang banget ya kalau misalnya pingin lebih tanya banyak lagi tentang founder dari Fomi, tulis di komen aja. Nanti kita kumpulin semua. Nanti kalau misalnya komennya banyak sampai 100 gitu ya, nanti kita akan buat podcast lagi dengan Yapi. Aku bela-belain lah ke Jakarta ketemu Yapi lagi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di komen. Tapi kalau enggak, kalau banyak yang penasaran dan banyak pertanyaan, nanti kita bikin acara gathering.
Wah, tuh kan. Ini ngomong dari Yapi sini. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan malah tambah penasaran seperti apa. Dan kalau sudah lihat Yapi sini ganteng, mulai aslinya kayak apa juga bisa. Nanti ngomong di komen. Lalu kalau Yapi nanti bikin gathering, nanti kita bisa lihat langsung Pak Yapi, founder dari Fomi yang sekarang lagi viral. Apalagi lihat di Pick ya, Pick 2 Pancoran, Pick itu semua dibungkus Fomi itu. Ya ampun, kok bisa ya milih barangnya sampai disenangi sama satu yang lagi bikin The New Jakarta City itu nggak mudah, tapi mereka tuh bisa tahu barang-barang mana yang bagus untuk mereka, membuat mereka tuh beli barang Fomi, bener-bener bikin area baru The New Jakarta City menjadi bener-bener viral ya yang aku bilang. Iya, betul. Mungkin di sekitar akhir tahun ini project-project di PIK itu udah jadi seperti Central Market, itu pakai motif-motif Fomi, kayu, batu, ada By the Sea. By the Sea itu tempat shopping outdoor karena sekarang kan lagi pandemi ya orang lebih milih tempat shopping outdoor. Itu By the Sea itu sangat bakal viral banget gitu. Sama di PIK 2 juga mereka bikin ruko, bikin rumahnya pakai Fomi semua juga gitu. Karena dia kan deket pantai, Fomi itu juga udah anti korosi, tahan terhadap angin laut gitu. Tahan terhadap angin laut bagi teman-teman yang di Bali, bagi teman-teman di Manado, bagi teman-teman yang punya tempat-tempat yang dekat pantai. Wah, ini baru lagi nih. Bisa tahan terhadap korosi. Kalau mau lihat nanti di Pick, kelihatan setelah beberapa tahun apakah rusak apa enggak, warnanya berubah apa enggak, langsung nanti kita nggak perlu ngomong, nanti kita dibilang kecap nomor 1, tapi langsung buktikan sendiri biar barangnya menjual sendiri. Jadi teman-teman, kita tutup dulu hari ini biar tambah penasaran, kumpulin pertanyaannya. Nanti kalau kita ada podcast ya lagi, stay tune on Handpick Bahan YouTube channel. Oke, kita sama-sama ya. And this exclusively Handpick by Hand. Bye-bye. Subscribe guys.